Kembali lagi di ngeselin, ngomongin kekesalan orang lain. Itu judulnya Om. Tapi belum apa-apa ngeselin judulnya. Judulnya doang, tapi judulnya. kitanya nggak harus ngeselin. Gua mana pernah ngeselin orang, gua mah orang baik-baik. Iya, lu kan superhero sosial media banget, Om. Iya dong, dicintai banyak orang. Somasi berturut-turut. Nah, ini mumpung kan orang sering kesel sama lu, Om. Sekarang nih, Kenapa jadi tiba-tiba lu ngejudge orang sering kesel sama gua sih? karena lu kayaknya banyak banget musuh gak sih, Om, di internet? Iya memang. Cuman kan bukan berarti orang kesel sama gua kan. Yang kesel kan hanya segelintiran, akar rumput kan tidak merasa itu. Baru mulai udah nyebelin aja nih. Baru semenit. Enggak, Om. Oke. Ini jadi justru sekarang giliran lu ngasih tahu lu sebelnya sama siapa atau apa Aldi gitu. Taher. Kayak nggak langsung namanya. Maksudnya Katanya kayak apa sama siapa tuh? Gimana Aldi Taher? Apa sama Teguh? Apa? nggak, jangan yang spesifik. Nama nggak boleh. oke. Jangan yang nama gitu, tapi orang seperti apa sih yang Deddy Corbuzier benci gitu? Manusia seperti apa nih yang Manusia Dulu disebut. alay yang ada di TikTok. hmm, Gen Z, milenial, orang tua yang ada di TikTok yang kerjanya cuman nggak ada intinya gitu kerjanya gitu. Jadi contoh yang konten seperti apa? Kan gue ya, juga ada di TikTok. ya lu termasuk, gua nggak suka. Iya, maksudnya batas alay itu seberapa batas deh gitu? alay, batas alay, contoh batas alay ya dulu ibu-ibu mandi lumpur gua nggak suka. Oh ya, Nah itu kan semua orang semua orang nggak suka. Terus udah gitu yang ngemis stiker. Ngemis-ngemis stiker. Oh. Gua nggak suka. Ya. Tapi ya gua nggak bisa bicara begitu karena itu faktor ekonomi. Ada nggak TikToker yang lu suka gitu? Kayak keren nih kontennya nih, kayak gini nih yang harusnya terkenal. Ada bule-bule biasanya. Orang sini, orang Indonesia. Oh harus orang Indonesia ya. Orang Indonesia biasanya gua nggak lihat di TikTok. Gua lihatnya di OnlyFans biasanya. Udah berapa menit sih? Kenapa 4 sih? menit. Kapan? Kenapa? Ada masalah di mana? Ada orang Indonesia di OnlyFans? Ada. Lalu? Dan legal kita untuk menonton itu melanggar hukum gitu? Loh kan sudah dewasa katanya. Oh udah boleh berarti? Iya, boleh kan? Boleh. Iya. Ada larangan, menyebarkan tidak boleh. Oh menyebarkan tidak boleh? Menyebarkan tidak boleh. Makanya jangan di-capture, jangan disebarkan. Kalau Kalau- nonton boleh. Oh, kalau Secara ilmu psikologi dan seksologi bisa memperbaiki hubungan suami istri, bisa mempererat hubungan kemesraan dan sebagainya. Itu katanya Dr. Boyke. Jadi kalau Anda nyalahin saya, Anda salahkan Dr. Boyke. Oke, atau nggak gini deh, gue nyebut orang dan kontennya terus lu kasih tahu lu suka nggak sama orang itu gitu aja ya? Boleh ya. Oke, Pandawara Group Pandawara bersihin sampah, iya. Oh, kalau Pandawara gue suka. Karena berguna buat masyarakat. Berguna. Kalau dikontenkan itu bukannya karena dia mau berkonten, tapi itu dalam agama Islam syiar. Wis, syiar namanya. Ya, karena dia menyebarkan kebaikan, orang-orang ikutin. Buktinya ketika dia mau ngebersihin satu daerah itu kan akhirnya Ada. pemerintah yang ngikutin. Iya benar. Ada yang menolak ya. Ada yang menolak untuk dibersihkan. Kami bisa bersihkan sendiri. Iya. Kemarin mana aja, tapi dia bersihkan. Tapi akhirnya dia bersihkan. Betul. Iya. Itu syiar. Pandawara gue suka. Dia akan membuat Indonesia semakin bersih ya. Betul. Jangan batuk. Kamera ada di situ. Anda goyang. Kameramen gue itu. Iya. Gak apa-apa. Oh, itu kameramen Anda. Iya. Siapa lagi TikToker ya? Siapa lagi? Iben MA. Iben MA tuh yang jualan ayam ya? Dia jualan sambel, tapi dia dulu tuh suka kayak bagi-bagi duit lah buat orang di jalanan gitu. Bagi-bagi duit buat kalau bagi-bagi duit buat orang di jalanan gua nggak suka. Siapapun itu gua nggak suka. Siapa tuh nggak suka? Nggak suka. Iya. Pokoknya jangan Lebih baik bagi-bagi duit ke orang yang membutuhkan dibandingkan ke orang di jalanan. Tapi kan orang jalanan membutuhkan. Gua juga. kadang-kadang jalan di jalanan. Kenapa nggak ke lu gitu? Iya. maksudnya? Kenapa? Emang kayak jarang deh jalan Lo kan kaki. kata-kata lu adalah bagi-bagi duit ke orang yang ada di jalanan. Kalau Oke. orang ada di jalanan belum tentu dia orang susah. Oke, nah Kalau sekarang calon presiden belusukan ke jalanan, kebayang ya kalau Iben datang dibagi duit ke calon presiden. menyinggung ya. Menyinggung. Masa nggak punya duit? Nah, Saya punya udahlah duit. Iben, dengerin gua baik-baik. Ben. Udahlah, itu kerjaan Baim Wong. Nggak perlu diambil ya. Nggak perlu diambil. Nah sekarang trenan nih Om. Ini trenan nih. Malaikat Maut Challenge, lu tau nggak? Nggak tahu apa tuh. Jadi kayak dia mainnya simple nih. Jadi ini kan Kayaknya kameramen lu TBC tuh.
Emang baru COVID sekarang dia. Baru COVID dulu nggak sekarang. percaya soalnya. Oh, kan. telat lu. Tim Sekarang jaring udah- ya lu kalau nggak salah dulu ya. Iya, sekarang udah zamannya nyambung Flu monyet. Wolbachia. Iya. Nih Om, jadi jalan tol nih, ini jalan tol nih. Truk pada ngebut dong, malam-malam kan. Oh. Nah bocah-bocah tuh ngumpet di belakang semak-semak. Hmm. Ntar dia muncul ngehadang truk itu. Oh. Kalau truknya berhenti, dia menang challenge gitu. Kalau truknya jalan, Bisa kita bilang malaikat maut yang menang challenge gitu kasarnya ibaratnya. beneran itu ada challenge. Ada Om, Berarti- ada kayak 2-3 korban lah sempat lah gitu. Dan begitu nggak ketabrak nih, set menang kan. Yang view juga cuma kayak 14.000 gitu. Gini, kita kan banyak orang bodoh di Indonesia. Jadi pengurangan orang bodoh itu menurut saya ya silahkan, bodoh dicari sendiri, hilang sendiri. Silakan aja ya. Saya tidak peduli dengan mereka. Lu yang mulai, lu yang Lu rugi yang juga. mulai, lu yang rugi, dan mungkin ini ya karena perilakunya salah, jangan ditiru. Tapi ketika orang mau melakukan itu berarti mereka sudah siap dengan kebodohannya. Iya. Ya udah, bukan ya udah gitu. Nggak punya otak sih, nggak punya otak. Kalau gua kesian supir truknya dong. Supir truknya. Iya, bener sih. Karena dia yang akan menjadi trauma dan merasa bersalah ya. Ya trauma, merasa bersalah. Tapi kalau sampai ketabrak ya salah lu. Gitu. Kalau gua tabrak udah. Kalau lu nggak akan ngerem tuh. Enggak, gua nggak ngerem. Cuek aja ya. Loh, gimana caranya lu tiba-tiba muncul gua ngerem? Iya, depan muka gue. Truk kan remnya Iya. suka blong. Bener. Tapi kalau gue sih gue masih ngerem Om. Soalnya kan gue kan Jaksel kan. Yang kita tabrak biasanya apotik gitu. Orang kita nggak tahu. Oke, tren berikutnya nih Om. Nah ini, aduh agak baru tapi ini sebenarnya agak jorok dikit nggak apa-apa ya. Jadi Nggak cewek-cewek TikTok kan kadang kan Cewek-cewek TikTok. apapun demi FYP itu dilakukan. Jadi dia kayak foto-foto aja nih biasa nih foto-foto nih, tapi ada 0,1 ada detik. 0,1 detik yang dia cuma pakai BH sama celana di black gitu. Iya, bukan? bahkan mulai kebugil sekarang udah mulai bugil? kebugil, udah mulai kebugil. Apa itunya? Enggak, saya lihat di akun repost doang. Saya kan Jadi tuh dia tuh pengen no foto, no kayak proof. cowok-cowok tuh nge-pause-nya harus pas. Nge-pause supaya view-nya makin banyak. Iya, dan harus di pas bugilnya Betul, itu. gua pernah lihat itu. Gua pernah lihat. Menurut lu tuh gimana tuh? Menurut gua ya itulah dia kebodohan. Kalau kalian mau begitu sekalian aja masuk ke OnlyFans. Karena itu legal dan Karena itu legal dan itu ada di luar. Ketika lu bermain seperti itu di TikTok, ini bukan masalah cowok ngeliat lu bugil, bukan masalah lu FYP, bukan masalah view lu banyak, masalahnya pidana, bro. melanggar hukum lu Melanggar bugil. hukum karena masuknya susila, karena dia menyebarkan. Iya. Karena yang melakukan dia, yang nyebarin dia. Betul. Nah, gitu. Kan ada DM. Ada DM. DM ke siapa? Jangan juga dong. Dok, kalau DM ke gua nyebarin, gua yang salah. Tapi kalau dia DM ke gua nggak nyebarin, nggak ada yang salah Nggak tuh. ada yang salah. Lu kalau Oh. dia DM ke lu sebarin ke gua, lu salah. Coba lu DM ke gua. Jangan gua salah itu. Tapi kan dia nggak FYP Om kalau dari DM. Dia maunya kan FYP. Dia bukan pengen. Jadi dia melakukan segala sesuatu, bahkan perilaku seksual di sosial media hanya untuk mencari FYP. ketenaran. Iya. Ya artinya nilai hidup dia dan nilai dia ya hanya segitu. Hanya segitu doang Hanya ya. segitu. Bahkan tidak dibeli pakai duit, dibeli pakai likes. Iya, hanya likes di TikTok doang. Iya. Apa cewek-cewek itu bisa dipakai nggak? Nggak bisa kan? Bisa Dia- dong. Siapa bilang nggak bisa dipakai? Ya bisa kalau kita PDKT deketin secara Loh, biasa-biasa. kan mereka sudah jual tubuhnya begitu, nggak bisa dipakai. Bukannya itu yang biasanya open BO, bukan? Saya salah nggak kalau ngomong kayak begitu? Itu Bisa mereka jadi open. sih mereka open BO juga sih. Bisa jadi, kan itu bisa jadi sarana promonya mereka kan? Bisa jadi dong. Oh, itu kayak etalase ya. Etalase sebelum- mereka kan? Berarti itu marketing aja dong sebenarnya. Ya bisa jadi marketing karena cowok-cowok penasaran, lalu dilihat, habis dilihat wah siapa nih, dicari nomornya dan sebagainya, akhirnya itu jadi tindak pidana loh. Jadi tindak pidana. Iya. Berarti mendingan kayak gitu apa nabrakin truk tadi? Mendingan kayak begitu. Atau dia emang bugil mendingan depan? kayak begitu. Mendingan kayak begitu ya. Mendingan kayak begitu. Atau dia bugil depan supir truk di jalanan? FYP double. FYP-nya double, benar. Iya. Mungkin supir truknya ngerem. Ngerem. Iya, ngerem, diangkut terus. Diangkut ya kan. Mendingan begitu karena kalau begitu dia merugikan diri dia sendiri. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara lebih besar lagi, yang lebih berbahaya adalah yang cewek-cewek ini dibandingkan yang tadi challenge mau. Karena Oke. yang nonton TikTok itu bukan hanya orang-orang dewasa.
Tapi ada anak-anak juga, anak-anak di bawah umur yang nonton dan perilaku seksualnya gara-gara melihat seperti itu tanpa bimbingan, ya jadi seperti itu. Makanya anak gua larang main TikTok. Oh, lu larang main TikTok deh. Instagram aja ya. Anak gua bahkan Aska itu nge-delete TikToknya sendiri. Oh gitu. Iya, tanpa gua minta dia delete. Oke. Karena menurut dia ini sampah. Sekarang di Instagram juga sekarang sudah mulai kok banyak kok, ada yang cosplay juga, cuman pentil ditutup juga ada. Iya sih. Dan itu lolos ya Om? Lolos, itu lolos karena kategori di Instagram itu yang nggak boleh kelihatan nipple. Jadi kalau nipple cuman di selotip doang, lolos. Iya. Atau mungkin itu lolos karena kayak nggak apa-apa lo nayangin seksi. Here's the thing. Kita bicaranya serius ya. Yeah. Tadi kita bicara serius. Sekarang gini, bayangkan kalau ketika mereka melakukan itu, mereka tidak memperhatikan dan tidak berpikir ke depannya seperti apa. Iya. Siapa yang mau punya pacar serius seperti itu? Siapa yang mau punya pacar serius seperti si cewek-cewek nge-pause tadi ya? Sekarang gini nih. Cowok itu punya karakter serotonin yang tinggi, rasa kebanggaan yang tinggi. Betul. Kadang-kadang cowok itu misalnya pernah sama cewek ini, terus udah putus, lewat. Bener nggak? Lu cowok kan? Bener nggak? Terus dia lagi ngumpul sama teman-temannya. Ini cewek lewat. Ini cowok kadang-kadang ngobrolnya, pernah sama gua tuh. Iya. Pernah gua pakai. Pamer gitu ya kan? Bener nggak? Iya. Ya kan? Tuh pernah gua pakai. Pernah sama gua tuh. Itu kalau beneran pernah. Kalau beneran pernah. Iya. Nah sekarang kalau ini cewek, badannya sudah dilihat hampir sama semua orang, terus gua pacaran sama dia, gua kayaknya nggak mau kemana-mana deh. Iya bener sih, malu ya. Kayaknya gua malu deh untuk kemana-mana. Jadi yang akan dapetin dia pasti cowok yang tujuannya cuma buat make dia doang. Karena konteks gua sederhana. Barang yang berharga kan harusnya ditutup ya. Barang yang berharga harus ditutup. Ya kan? Makanan baru ditutup tanduk saji. Turun saja ya. Mutiara itu adanya di dalam tiram dasar laut karena berharga. Oh, apa cincin kawin tuh di dalam cincin kotak? Kawin di gitu dalam ya? kotak. Oh. Ketika sudah kawin baru dipakai, baru dikeluarkan. Jadi barang yang berharga itu biasanya adalah barang yang tertutup. Nah, ketika barangnya tidak tertutup, artinya diobral kemana-mana. Barang-barang di supermarket, barang-barang yang ada di toko, yang ada di mall semua, lu cari barang paling mahal, kotaknya paling tebal. Barang yang diobral, bar di mana-mana. Ya kalau memang kalian mau ngobral, ya kalian ada di barang-barang obralan tersebut. Kalau memang itu yang dicari, ya nggak apa-apa. Saya menikmati. Iya. Saya menikmati. Tapi saya nggak mau untuk, kalau konteks cewek tadi nggak mau sampai macarin karena lu terbuka. Oh nggak mau, karena lu terbuka. Jadi artinya ketika cowok-cowok deketin sama dia, konteksnya cuma satu, seksual. Kenapa konteksnya cuma seksual? Karena yang mereka jual cuma seksual. Barang yang bagus adalah yang ditutup. Tapi kalau sifat nggak termasuk, apakah introvert itu berarti dia sifat yang bagus? Nah, kalau itu tanya Radit, karena Radit lebih introvert daripada gue. Nah ini terakhir nih Om nih. Satria Mahathir menurut lu gimana? Satria Mahathir tuh yang janda maker, dia bilang. Dia self proclaim dia janda maker. Jadi dia pertama gini, dia ngehamilin, dia nipu iPhone. Oh, ya kan? Oke. Ya. Terus dia bilang dia ngehamilin 2 cewek kan. Terus karena kerjaan dia ngelit karaoke di Bajawa gitu. Maksudnya itu bisa menjadi langkah awal karir lo Om sekarang untuk lo MBA 2 kali gitu. Jadi kayak kamu hamil 2 mau jadi apa? Ya Satria Mahathir tuh job karaoke banyak. Ya bisa. Emang bisa. Jadi sekarang tuh kita masuk ke dunia di mana mencari ketenaran itu kan bisa dengan segala cara ya. Bisa dengan apapun. Kayak yang tadi gue bilang, lu telanjang juga lu terkenal. Iya. Kan? Bisa dengan cara apapun. Tapi ini kita ngomong serius kan? Iya, kita ngomong serius nggak apa-apa. Kita ngomong serius ya, oke. Tapi yuk kita lihat dari berbagai sisi. Satu, kita lihat dari sisi agama. 2, kita lihat dari sisi psikologis. Oke. Ya, kalau kita bicarain agama, mungkin ada orang yang lebih paham dari kita dibandingkan kita. Okay. Tapi kalau kita bicara dari sisi psikologis, gue mau tanya, begitu dia punya anak, apakah dia akan mengajarkan hal itu kan? Iya sih ya. Kalau dia bisa mengatakan habis nonton ini, gua kalau punya anak, gua suruh anak gua MBA cewek-cewek lain, ya udah, gua pasrah. Tadi ya, apakah dia mau mendidik anaknya seperti dia? Patokannya, gitu. Kalau dia mengatakan gua kalau punya anak akan gua ajarin seperti itu, gua. Ya udah kita pasrah. Dan itu juga
Ya terserah dia mau dia kayak hak dia. ih fuckboy siapa ini, fuckboy siapa, terserah kan. Haknya dia. Ending-endingnya punya akhlak apa enggak aja. Iya. Karena kalau hidup cuman hidup, kalau ngewek cuman ngewek, monyet juga hidup dan ngewek. Monyet juga ngewe ya. Dan bahkan monyet gak pakai pamer-pamer kayak Monyet gak pakai pamer. pakai orang hutan di samping nggak pernah dia kayak Enggak. nggak pernah kayak begitu Nggak kan. pernah kayak begitu. Ini pamer-pamer. Berarti akhlak fuckboy itu sebenarnya di bawah monyet dong ya. Di bawah monyet menurut gua. Monyet lebih mulia daripada fuckboy. Gini. Tapi pantesan fuckboy sering kayak gimana Nyet? Itu sebenarnya Gini. karena itu ya. Gini. Gua nggak bisa menggaranti, tapi what I thought ya. What I thought. Gua punya ex girlfriends, nggak mungkin cuma 1 atau 2. Iya. Oke, gua bisa bilang ya berapa lah ada. Tidak ada satupun yang pernah gua ceritakan ke siapa, atau di podcast atau dimanapun, without their consent. Lu izin dulu berarti. Yes. Oke. Jadi gini, orang taunya sekarang Agnes Mo itu mantan gua. Betul. Betul? Betul. Karena Agnes Mo-nya tahu gua akan ngomong, dan pembicaraan pertama kali kesebar itu adalah terjadi di podcast. Ketika Agnesnya datang dan dia ngomong, "Weh, kita dulu pacaran, ya lu pacar pertama gua ya, begini-begini." Oke, under your consent ya. Iya, konsensual tuh. Konsensual ya. berarti. Oke, Iya. begitu konsensual, ya gua ngomong kemana-mana. Heeh. Tapi kalau nggak, gua nggak mau ngomong. Kenapa? Kesian ke dianya, kesian orang tuanya, dan kesian pacar berikutnya. Iya. Karena belum tentu dia cerita dia mantan lo kan. Iya. Ke pacar berikutnya kan. Betul. Kesian pacar berikutnya. Dan gue juga nggak pingin kalau gue punya pacar, terus ada cowok ngaku-ngaku, atau tuh nama gue tuh, ini sama gue tuh, dan sebagainya. Iya. Gue juga nggak pingin begitu. Jadi apa yang gue nggak pingin, gue nggak akan lakuin ke orang lain. Tapi kalau Gen Z kebanyakan sekarang misalkan pacaran nih Om nih. Tadi sama kayak lo, emang dia nggak cerita ke siapa-siapa. Dia menjaga privasi juga kan. Tapi dia ceritanya ke Taylor Swift dari TikTok gitu. Mbak Taylor itu menurut. Nah itu masuk ke analogi bersosial media yang absurd ya. Itu sering banget di seminar gue di mana-mana, bahkan lebih dari itu. Kalau gue di seminar gue tuh bilang begini, gue tuh sering banget ngelihat orang berdoa di TikTok. Iya. Ya. Itu udah agak lewat tapi dulu sempet tuh. Dulu kan sempet ya. Atau orang lagi ada masalah nyebarnya di Instagram. Iya. Gue panjang lebar tuh tulisan masalah dan cerita-ceritanya. Pertama gue bilang, follower lu yang tahu lu punya masalah 9 dari 10 lagi nyukurin. Lagi nyukurin Lu kena masalah. Betul. Karena misery needs company, that's psychology. 9 dari 10 nyukurin, yang 10 belum lihat. Kalau lihat mungkin nyukurin juga itu 100%. Dan gue bingung ketika ada orang curhat di sosial media, apa dia nggak punya teman? Kenapa sosial media? Dulu lebih parah lagi, doa di sosial media. Agama mana yang mengajarkan bahwa Tuhan pakai sosmed? Nggak ada, bro. Nggak ada Tuhan di Nggak ada TikTok. Tuhan di TikTok, nggak ada Tuhan di Instagram, nggak ada gitu. Iya. Kalau lu mau doa sifatnya vertikal, ini lu horizontal doanya. Iya. Lu mau kemana? Nggak ada Tuhan di TikTok, aja banyak setan mencoba FYP ya. Iya, makanya Gitu. setan nyoba FYP banyak. Iya. Tuhan nggak ada di TikTok gitu. Jadi come on lah, use your sense of logic, bahwa yuk gunain sosial media. Gua tidak kayak tadi kan kita bercanda-canda Baim Wong dan sebagainya. Iya. Baim Wong itu jauh. Baim Wong itu menurut gua kena Baim Wong itu terpuji loh. Iya. Terpuji dia. Terpuji buat gua ya. Iya, Buat iya. gua. Oke, di konten kan oke. Ada banyak hal yang gua nggak suka dari dia. Oke. Tapi dia bertanggung jawab. Betul. Dan hidupnya lu kira seneng dia. Iya. Tiap hari disamperin sama tukang gojek loh. Dibilangin kerjaan, ada yang pura-pura pingsan. Ibu-ibu pura-pura capek lo kalau jadi dia. Iya. Tapi at least dia punya standar gitu, sampai di titik tertentu. Oke, Hamdet, cukup segitu aja. Thank you. Terima kasih Hamdet ya. Terima kasih ya, Mantap lu udah sekali. bikin banyak orang makin kesal sama gua gara-gara kata-kata gua ini sekarang. Thank you Om.